Hai, selamat sore. Saya Putu Narendra kembali temani Anda pendengar untuk sore hari ini. Dan sampai nanti di jam 4 sore ya, obrolan seputar brand akan kita bahas pendengar untuk sore hari ini barengan brand aktivis, founder Brand Insight, Mas Aris Adenata. Selamat sore Mas Aris. Sore Mas. Apa kabar nih sore ini? Baik. Wah ini oke. Ini tadi sempat nunggu agak lama dikit ya Mas ya, nggak apa-apa ya? Siap. Oke, hari ini kita ngobrolin tentang brand journey. Iya. Wih, Iya. keren ya. Ini kayak berpetualang gitu. Iya. Tapi petualangannya petualangan brand. Dalam arti luas atau memang dalam arti sempit ini brand journey? Ya, jadi gini, kita sebagai pemilik brand harus memahami perjalanan dalam membangun sebuah brand. gitu Oke, kan. perjalanan dalam membangun sebuah Iya. brand. Berarti nggak gampang ya? Ya, jadi ketika kita paham proses perjalanan ini, berarti kan kita tahu di titik mana kita saat ini, gitu kan. Nah, ketika kita berada di titik ini, kita harus ngapain? Nah, ketika kita belum sampai di titik ini, terus kita ngapain? Nah, ini kan perjalanan ini harus kita pahami dulu. Oh, Ya. ternyata peta perjalanannya ini loh, gitu kan. Nah, ketika kita memahami ini akan memudahkan kita sebagai pemilik brand untuk mendevelop brand kita yang akan kita bangun kayak gitu. Oke, tapi kebanyakan juga nggak sampai segitunya begitu ya. Artinya pokoknya mengalir aja ya. Iya. Artinya targetnya ini udah tercapai gitu. Yang Pak. penting jalan gitu Iya, kan. kayak gitu. Ini gimana itu? Jadi gini, bagi teman-teman yang terbiasa ngalir jalan dibandingkan teman-teman yang mereka tersusun dengan baik, tentu Betul. beda hasilnya. Betul. Dampaknya beda. Karena apa? Ketika kita menyusun sebelumnya, menyusun strateginya dulu, brand strategi di awal, berarti kita paham. Kemudian pesan-pesan apa yang ingin kita sampaikan, kemudian apa namanya bentuk-bentuk pesan yang ingin kita sampaikan dan sebagainya, itu kan kita punya strateginya di awal. Iya, Ketika kita hanya mengalir saja dan sebagainya, kan kita tidak paham nih. Kita sebenarnya arahnya kemana nih? Kalau kita mau contoh saja gitu di dunia real, kalau kita ingin ke Jakarta kan kita butuh peta nih, gitu Iya. kan. Harus lewat mana saja. Nah, sama ketika kita ingin membangun brand, ketika kita di awal itu sudah tahu, oh brand journey ini loh, 1, 2, 3 sampai ada kurang lebih sekitar mungkin 8 sampai 10 tahap nih. Nah, di fase ini kita harus ngapain gitu kan. Dan harus berbuat apa. Nah, ini yang harus kita pahami dulu di awal biar memudahkan kita untuk ya membangun brand yang kita miliki. Oke, membangun brand yang dimiliki ini penting juga ya. Iya. Ibaratnya kalau kita karir ya, Iya. karir kalau kita biasanya sih orang kalau udah sukses gitu ya Iya. udah kayak gitu ya. Tapi mereka kadang ya masih memikirkan lah kemarin Iya. tuh menggapai karir kayak gimana. Iya. Gitu. Tapi ada juga yang ya udah nggak apa-apa ini perjalanan aja gitu. Itu mungkin diibaratkan seperti itu atau gimana Mas? Iya. Jadi kan gini, kita kan punya tujuan semacam goal yang ingin kita dapatkan kan. Sebenarnya brand kita itu mau dibawa kemana nih? Nah, tujuannya ngapa? Bangun brand. Nah, di awal kan kita sudah siapkan dulu nih semuanya. Konsepnya, strateginya, dan sebagainya. Semuanya sudah kita siapkan dulu. Dalam rangka apa? Ya kita kesana goalnya. Kalau tadi bahasanya karir nih. Karirnya kita mau puncaknya di Mau mana kemana, nih gitu kan. ya. Nah, brand ini mau dibawa kemana kan ya harus tahu. Kalau hanya sekedar mengalir kan ya kita kan nggak punya tujuan nih. Mau ngapain brand kita? Mau diapain brand kita? Kayak gitu. Berarti bisa saja ketika kita punya manajemen brand yang bagus ya, Iya. artinya memang kita sudah tahu nih arahnya Iya. akan kemana begitu, Iya. berarti bisa saja nanti berubah ke mana atau stuck itu bisa aja nggak kayak gitu Mas? Jadi gini, ketika kita punya petanya, ketika kita sudah punya paham, oh perjalanan dalam membangun brand itu ada sekitar 10 langkah atau 8 langkah untuk membangun sebuah brand. Maka ketika di tengah jalan ada godaan kan kita paham, oh ini bukan skala prioritas yang harus kita kerjakan nih. Karena kan kita harus menyusun semuanya nih, menyusun energi kita, finansial kita, pikiran kita dan sebagainya. Ada godaan untuk melakukan sesuatu. Ini di luar dari apa yang sudah kita rencanakan. Nah, ini kan membantu kita untuk meminimalisir godaan-godaan yang itu ada. Di tengah jalan kan banyak nih ya dalam membangun brand gitu kan. Godaan produk baru, produk kompetitor dan sebagainya gitu kan. Ya, meskipun itu menjadi kita butuh melihat situasi dan kondisi yang ada, tetapi kan kita juga harus memperhatikan jalan kita ini nih gitu kan. Nah, salah satu menjadi tolak ukur dalam membangun brand adalah kan konsistensi. Kalau kita tidak bisa konsistensi dengan apa yang kita rencanakan, nanti setiap kita punya rencana
inkonsistensi di jalan. Ketika kita punya ada rencana, ternyata kita berantakan nih karena dapat godaan-godaan ini. Ini kan yang jadi masalah kayak itu. Berarti lebih tenang nantinya ketika ada Iya. masalah ya, ada tantangan Betul. di situ ya. Iya. Nggak gerusa-gerusu. Iya. Apa bedanya dengan brand journey ini dengan manajemen terukur? Jadi gini, brand journey ini lebih kepada kita melihat bagaimana sebuah brand itu diciptakan sejak awal. Awalnya ya. Iya. Kemudian sampai dengan tujuan akhir dari membangun sebuah brand. Tujuan Berarti akhir sudah ini ya, tujuan akhirnya udah udah diketahui kelihatan dari awal. Iya, Ya? betul. Jadi kan gini, proses dalam membangun brand itu kan ada dimulai dari bagaimana kita menyusun Sampai sebuah strategi ya. gitu kan ya. Jadi blueprintnya kita sudah punya nih. Brand itu mau diapain. Langkah kedua adalah brand itu punya janji apa nih. Jadi punya promise nih, punya janji kepada konsumen gitu kan. Kemudian dari janji itu akan menimbulkan persepsi apa. Jadi kita susun nih brand strateginya, konsepnya, kemudian janji dari brand kita apa, kemudian persepsi yang akan terbentuk dari janji itu apa. Kemudian bagaimana konsumen itu mampu dan bisa mendapatkan atau membeli dari brand kita tersebut. Nah, setelah membeli, tahap selanjutnya dari perjalanan itu adalah konsumen kan membeli dan merasakan menggunakan dan sebagainya. Udah tahu lah ya. Nah, setelah dia merasakan, kemudian kan timbul ekspektasi, timbul reputasi dari sebuah brand tersebut. Dari reputasi tersebut kan berujung dari sebuah brand itu adalah loyalitas, jatuh cinta nih. Jadi membangun brand itu adalah ujungnya bagaimana konsumen itu jatuh hati, jatuh cinta kepada brand kita, bahkan mereka menjadi pembela kita, bahkan mereka menjadi loyalis kita. Nah, ini kan ujungnya itu. Nah, ini yang harus difahami. Nah, dari sekian perjalanan itu, kita kan jadi memahami nih, posisi kita saat ini di mana dan apa namanya. Jadi gini, kan ada namanya hukum sebab akibat nih. Iya, betul. Ketika kita melakukan ini, maka akibatnya ini nih. Contoh, ketika itu sudah punya brand strategi, kemudian kita menyusun promise nih. Contohnya ini gini. Kita punya brand namanya bakso sehati, contoh. Mereknya kita buat sehati gitu aja brandnya. Kita punya janji bahwa bakso dulu kan pernah terjadi isu bakso itu mengandung borak ya. Nah, kita janji kepada konsumen bahwa bakso kita tidak mengandung borak nih. Janji ya itu ya. Ini janji kita nih. Janji dari brand kita bahwa bakso kita tidak mengandung borak. Kemudian persepsinya apa yang akan kita bentuk? Bahwa persepsi dari brand bakso sehati adalah bakso sehat. Kita mungkin bisa membuat tagline atau tagline semacam makan bakso tanpa takut terganggu kesehatan. Nah, jadi orang kan persepsinya terbentuk. Bakso ini, brand sehati ini adalah bakso sehat nih. Nah, kemudian ini kan sebab akibat dari kita menjanjikan bakso sehat, otomatis nanti persepsi yang timbul adalah bakso kita bakso sehat. Nah, kemudian ketika orang membeli, ini terbukti atau tidak? Sehat nggak? Sehat nggak? Jangan-jangan nih ternyata di belakangnya ternyata masih menggunakan ini reputasinya jatuh. Cuma tagline aja. Cuma tagline saja. Nah, dari sekian rangkaian ini, posisi kita sebagai pemilik brand itu sebenarnya berada di wilayah yang kita mengontrol di sebab. Jadi akibat itu kita tidak bisa mengontrol nih, tidak bisa melakukan. Ada sebab, akibat, ada sebab, ada akibat. Nah, wilayah kita adalah wilayah bagaimana kita menimbulkan sebab itu. Blueprintnya, janjinya, kualitas produknya itu kan di wilayah kita nih. Akibatnya itu adalah persepsi, akibatnya apa? Adalah reputasi, akibatnya apa? Loyalitas, akibatnya apa? Jatuh cinta. Jadi wilayah kita sebagai brand owner itu lebih kepada bagaimana kita membuat sebab sebenarnya. Nah, kalau kita memahami ini, kita kan memudah nih. Ternyata kok pelanggan kecewa. Ternyata bakso kita berarti ada masalah nih. Maka kita harus kembali kepada sebab ini. Sebabnya di